baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Ibu apa kabar? Puji Tuhan baik juga Ibu. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada Ibu, hadir semua. Oke adik-adik, kita mulai pembelajaran dengan doa dulu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Arsi pimpin doa Bapak kami. Bapak kami saja. Saya Ibu. Ya. Maka duduk saja ya. Ya Ibu. Teman-teman dan Ibu guru, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, Ibu minta kalian untuk berdiri, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu yang pimpin saja ya. Iya, Sudah Ibu. pernah nyanyi itu kah? Sudah Ibu. Tepuk tangan Ibu. Ya pakai tepuk tangan Iya, supaya Bu. semangat. Tepuk tangan. Dari Sabang sampai Ramadan Dede. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu dengan mendengar penjelasan dari Ibu, peserta didik sebentar memahami tentang apa itu letak geografis Indonesia. Yang kedua itu dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu guru, peserta didik itu dapat mengetahui letak dan kondisi geografis Indonesia. Dan yang ketiga itu dengan melakukan diskusi kelompok sebentar, peserta didik dapat memahami tentang pengaruh letak geografis terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Oke adik-adik, kita hari ini belajar tentang letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap pengaruh ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian letak geografis. Ya Bu. Jadi adik-adik, letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuk di permukaan bumi. Yang berikut itu kita akan menjelaskan letak geografis Indonesia. Jadi Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Di mana kita lihat di peta ini sebentar. Untuk lebih mempermudahnya, kita lihat di peta ya adik-adik. Di sini ada dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan ada dua benua, yaitu benua Asia yang ada di sini dan benua Australia yang ada di bawah. Di bawah mana itu? Ini di bawah sini dia, ada tulisannya. Oh, sini. di bawah itu Ibu. Iya, yang ada hurufnya ini. Yang keberikut Ada di selatan deh Bu. Iya, ada di selatan. Yang keberikut kita akan mengetahui batas-batas wilayah Indonesia, yaitu batas di sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatannya. Oh iya. Oke. Di bagian utaranya, Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Di bagian sininya itu Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Laut Cina Selatan. Di bagian mana itu Bu? Bagian sini dia. Itu bagian apa Ibu? Bagian utara tadi. Oh. Ya. Sementara di bagian baratnya itu Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Mana Sini. Tidak Ibu, itu tulisannya. Itu iya, Samudra Hindia di bagian sini. Sementara di bagian selatan itu
Indonesia itu berbatasan dengan Timur Leste, benua Australia dan Samudra Pasifik. Sini dia. Berbatasan dengan Timur Leste, benua Australia dan Samudra Pasifik. Sini. Oke. Di bagian timurnya itu Indonesia itu berbatasan dengan Papua Nugini. Kita lihat di sini. Irian Jaya, Kak Ibu. Ya, Irian Jaya. Australia ini. Gambar bintang. Jadi adik-adik, Indonesia itu memiliki lebih dari 17.000 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Berapa pulau yang besarnya? Di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu Pulau Sumatera. Berapa tadi Pulau Jawa ada 5. Oh, Ina tadi dulu. Yang pertama itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Untuk lebih memperjelasnya, di sini Ibu sudah menyiapkan peta. Kita lihat ke depan semuanya ya. Ibu akan menunjukkan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia tersebut. Siap, Ibu. Yang pertama di sini itu sebelah utaranya itu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua atau disebut dengan Jayapura. Irian Jaya, Ibu. Pulau Ya, Sulawesi itu macam huruf K, Ibu. Iya, dia Tidak, bentuknya kalau, seperti K. Kalau dalam Ya, petanya begini. Dia terlalu Iya. miring kalau bentuk kai, tidak ada. Apa kalau sih? Yang berikut kita mengenal ciri-ciri negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu memiliki garis pantai yang sangat panjang. Yang ketiga itu wilayah yang luas. Dan yang keempat itu keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Apa luas dari Ibu, Kak? Ya, Apa yang luas dari? yang luas dari itu wilayahnya. Wilayah laut tadi, Bu. Iya, Ada ikan pasti. ya ada ikan di situ. Sudah pernah lihat laut kah? Kami Ibu sering mandi di laut. Ikan kami bukan dekat laut di bawah. Iya kah? Iya, Di Ibu. mana itu? Di Reo, Balengga. Oh, Kami mandi di Balengga, Ibu. Iya, Ibu, di Oke, Reo cukup itu. sudah. Di Reo, Ibu. Yang keberikut. Selam saya, Ibu. Oh, yang keberikut kita itu Banyak cumi. cukup sudah. Dengar dulu penjelasan dari Ibu. Yang keberikut itu kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh letak geografis terhadap ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu akses perdagangan internasional. Yang pertama itu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, menjadikan jalur perdagangan yang strategis. Di sini tadi ya, dua benua yang ada di Indonesia tadi itu benua Asia dan benua Australia. Apa tadi 2 samudra yang sudah Ibu Hindia jelaskan? dan Pasifik. Ibu. Benar kami, Ibu toh? Iya. Benar kami, Bu. Pintar kami, Bu. Yang berikut itu memudahkan kegiatan ekspor dan impor dan meningkatkan perekonomian lokal dari lokal nasional. Jadi nasional kalau Ibu. iya. Jadi pengaruh letak geografis terhadap ekonomi masyarakat Indonesia itu dapat memudahkan kegiatan ekspor dan impor. Ibu, apa ekspor atau impor? Ekspor dan impor itu terjadi jika misalnya kita mengekspor barang ke luar negeri, begitupun Itu ekspor. Misalnya Ibu. ke Inggris. Kalau impor, Ibu kah? kalau impor itu dari Barang dari luar kah? bukan, Iya. impor itu dari dalam keluar, sedangkan ekspor itu dari impor itu pokoknya. Yang kedua itu pengaruh letak geografis terhadap ekonomi masyarakat Indonesia itu. Yang kedua itu sumber daya alam yang melimpah. Jadi yang pertama itu keberadaan sumber daya alam seperti hasil laut dan pertanian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berproses sebagai nelayan dan petani. Bu, bapak dah bertani. Nelayan, saya punya Sama bapak, saya Ibu. bapak juga petani. Ya, Ibu banyak beras kita ini. Ya ibu. Kami punya keluarga, Ibu, ada yang nelayan, Ibu. Ya, apa Banyak nelayan? ikan nelayan, Ibu. Ya. Bang kami ini Dengar dulu. Ada ikan, Ibu. Di sini juga yang kedua itu wisata alam yang beragam menarik wisatawan, meningkatkan ekonomi lokal. Kenapa itu, Ibu?
Ya, Untuk apa itu, Ge? ini tadi terkait dampak geografisnya terhadap masyarakat Indonesia tadi. Oh, banyak pula Ibu kalau misalnya apa di kami. Macam di Labuan Bajo itu Kak Ibu. Oh, Ibu Ya, toh? itu soalnya belum pergi ke Labuan juga. Iya, Yang Kak berikut Ibu. itu, Ada bule di sana. dampak geografis komodo. itu dampak musim dan iklim. Yang pertama tuh letak Indonesia yang beriklim tropis mendukung pertanian sepanjang tahun. Yang kedua itu Apa itu? Yang kedua itu musim hujan dan kemarau yang jelas mempengaruhi hasil pertanian yang berdampak pada pendapatan petani. Jadi musim hujan di sini dan kemarau juga sangat berdampak pada penghasilan petani. Seperti kedua orang tadi kita lihat di petani toh. Ya. Jadi kalau musim Satunya hujan nelayan begitu, Ibu. kalau musim kemarau yang terlalu panjang, pasti penghasilan dari petani juga berkurang Tidak juga Ibu ada ya. Kalau begini rezeki mereka banyak. Iya, tapi kan misalnya kalau musim Kalau kemarau padi panjang Ibu, itu musim hujan Ibu. Tapi Kak, kalau kemarau juga dia butuh proses Iya, apa iya. pengeringan. Kalau kemarau mati semua ya nama. Yang berikut sudah dengar dulu. Yang berikut kita akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari pengaruh geografis terhadap perkembangan ekonomi masyarakat tadi. Yang pertama itu dampak positifnya. Di sini meningkatkan interaksi sosial dan budaya melalui perdagangan. Yang kedua itu ekonomi dan dengan banyaknya produk lokal yang dapat diekspor. Oh, Sedangkan apa yang ekspor dari Indonesia Ibu keluar? misalnya kopi, cengkeh begitu Oh, mungkin. Ya. sekarang Ibu di kita kopi tidak banyak, cengkeh Kalau di juga. kami masih banyak. Masih banyak. Kalau Iya. di kami Ibu tidak ada. Berarti Kalau di kami berarti kami kemiri. Kak Ibu butuh apa? Butuh Ya. impor karena kami tidak bisa ekspor. Toh Ibu Ya, toh? Dengar dulu ke sini. Yang berikut itu dampak negatifnya dari pengaruh geografis terhadap ekonomi masyarakat tadi, yang itu ketergantungan pada sumber daya alam dan menyebabkan eksploitasi berlebihan. Yang kedua itu rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan dampak Tsunami Ibu. tsunami yang dapat merusak infrastruktur ekonominya. Wih, gempa bumi. Tak Oke, ingat gempa adik-adik. bumi. Itu saja materi untuk hari ini yang Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Tujuan di sini Ibu Apa LKPD itu Bu? Lembaga Kerja Peserta Didik ya. Oh. Jadi sebentar Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tujuannya Ibu membagi LKPD ini yaitu untuk mengetahui pemahaman dari adik-adik. Apakah tadi fokus Ibu tidak? Ramadan main terus Ramadan, lihat ke depan. Ya Bu. Apakah tadi Suruh adik-adik Ramadan tadi- nyanyi Ibu. Ya, dengar dulu Asi. Apakah adik-adik tadi benar-benar mendengar Ibu, penjelasan Ibu. dari Ibu atau tidak? Sekarang ke adik-adik Ibu minta untuk bagi ke dalam 2 kelompok saja ya. Iya Ibu. Kerjakan soal yang ini. Ibu Bang, yang lain sebentar tidak kerja. Malah saya Kerja sama ya. Namanya kerja kelompok harus kerja sama ya. Iya Ibu. Coba Jangan dengar. mengharapkan satu orang saja. Ini sesuatu Ibu kerjanya. Kau gak pindah terus, ke sana, Jangan dekat dengan perempuan. Sana. Lagi di pesan dong. Kami punya Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Ya Bu. Iya Ibu. Sudah kami punya Ibu. Bersuara baju ya, aku mundik dong. Mai kertas Ibu punya kertas aku mai. Ibu ini kami minta kertas itu tadi Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, sebutkan 2 benua dan 2 samudra. Yang pertama itu benua. Benua ada 2, ada benua Asia dan benua Australia. Terus ada Samudra Hindia. Ada dan samudra. Pasifik. Samudra ada 2, ada samudra Hindia dan samudra Pasifik. Terima kasih. Sudah Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Asi dengan Niki. Tepuk tangan. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai kah? Maju kamu, Oke, Ge. maju sudah. Oke, baik. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Jawabannya, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sudah. Tepuk tangan untuk Ramadan dan Rife. Ramadan tidak baca Ibu. Ini Ramadan. Dia tidak pintar. Untuk Oke adik-adik,
Dapat kita simpulkan, letak geografis Indonesia adalah memberikan banyak potensi ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan perwilayaan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Berdiri sudah ya teman-teman, siapa yang angkat? Oke. Sih teman-teman. Sudah ini. Jangan pakai bahasa Manggarai kalau kami tidak tahu. Iya. Maksudnya Pak? Berdiri semua maksudnya. Teman-teman, marilah kita siapkan berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa Kudus, amin. terpujilah keluarga kudus Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya, amin. Dalam Yes, sudah.